Direktur Eksekutif Institute for PAC and Security Studies atau IPSS Sri Yunanto mendesak pemerintah menempuh pendekatan kontraterorisme yang selaras dengan penegakan hukum untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Sebab, aksi KKB di Papua bukan teror biasa. Kontraterorisme atau anti-terorisme merupakan upaya memerangi atau mencegah terorisme dengan menggabungkan praktik, taktik, teknik, dan strategi militer oleh pemerintah, militer, penegak hukum, bisnis, dan badan intelijen. Yunanto mengatakan penanganan aksi teror perlu menggunakan pendekatan kontraterorisme karena di dalamnya terdapat unsur pencegahan, mitigasi, dan operasi. Jadi pendekatan yang dilakukan tentu harus sejalan dengan penegakan hukum. Berkaca dari teror terakhir KKB Papua, yaitu penyanderaan pilot Susi Air di Kabupaten Enduga, Yunanto menilai ada timpang kuasa antara KKB dan pemerintah. Polanya asimetris sebab kelompok teror memosisikan diri sebagai pihak yang lebih lemah dari negara. Hal itu, kata dia bisa dilihat dari bentuk teror KKB Papua, seperti sabotase, pengeboman, penyanderaan, hingga penculikan. Artinya, KKB menjadikan rakyat sipil atau warga negara asing sebagai imbalan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pasalnya, mereka memahami bahwa keselamatan sandera pasti menjadi prioritas negara, sehingga relasi kuasa tidak ada gunanya. Penanganan sandera, kata Yunanto tidak tunggal dan berisiko jika dibahas dengan terbuka. Yunanto mengatakan saat ini ada dua prioritas yang hendak dibidik negara, yakni keselamatan sandera dan peradilan hukum bagi para pelaku. Padahal dalam kasus KKB, tindakan penyanderaan itu bukan tindak kriminal biasa. Pelaku merupakan kelompok yang bersenjata, sehingga perlu ditangani secara khusus. Aksi teror yang dilakukan KKB bahkan sudah berkembang dari terorisme kepada pemberontakan. Yunanto menilai, pemerintah perlu bertindak cepat menangani kelompok teror apapun di Papua agar tidak terkesan lumpuh dan tak berdaya. Menurut dia, aliran dana bagi wilayah otonomi Papua juga harus diawasi secara sistematis agar tak ada kelompok yang memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Kelompok kriminal bersenjata Papua makin bengis dan tak terkendali. Dalam kurun 6 tahun terakhir, kelompok yang dipimpin Egyanus Kogoya itu telah melakukan lebih dari 60 kali aksi kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka mencapai lebih dari 70 orang. Sejak 2017, Kogoya mulai memimpin aksi kekerasan bersenjata itu, dengan puluhan aksi penembakan, belasan aksi kontak tembak, penyerangan, pembantaian, dan pembakaran. Selain itu, KKB juga menghalalkan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pengancaman, hingga penyanderaan pilot. Sementara itu Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyebut pihaknya bersama pemerintah daerah di Papua melakukan pendekatan persuasif dalam upaya membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Kami tidak mau secara frontal yang menyebabkan bertambahnya korban, ujar Yudo. Yudo menjelaskan keberadaan pasukan TNI di Papua untuk membantu Polri dalam melakukan operasi penegakan hukum. Mantan KSAL ini mengatakan tidak ada penambahan pasukan karena kondisi saat ini pun sudah berjalan, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua.